Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam berkuah, rasanya sangat lezat banget, yaitu mangut ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Saya gunakan yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakannya bagian paha, sayap, ataupun lainnya juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Untuk ayamnya ini 500 gram saya potong menjadi 7 bagian. Selanjutnya marinasi menggunakan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Ratakan sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 1,5 ruas kunyit, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran dan sepucuk sendok teh lada butiran. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bubuk juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan semua bahan bumbu halusnya ke dalam chopper. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh. Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek saja seperti ini. Untuk bumbu irisnya ada 5 buah cabai hijau keriting potong serong, 4 buah cabai merah keriting potong serong, 1 buah tomat potong sesuai selera, Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian kita olesi minyak secukupnya, sedikit saja ya teman-teman, karena kita akan memanggang ayamnya terlebih dahulu. Kita panggangnya cukup di teflon saja, ambil yang praktis. Kemudian masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi semuanya. Panggang ayamnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, sudah cukup kita memanggang ayamnya seperti ini ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita tambahkan saja minyak goreng. Kemudian setelah minyak gorengnya panas, masukkan bumbu halus yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Kemudian osreng-osreng kembali dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum.
Setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan ayam yang telah kita panggang tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur, sampai ayamnya tercampur sama bumbu. Selanjutnya tambahkan 400 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masak sampai ayamnya empuk dan matang, kuahnya menyusut. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup kita memasaknya. Ayamnya sudah empuk, kuahnya sedikit menyusut. Selanjutnya kita masukkan cabai dan tomat. Tambahkan sedikit saja santan instan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, mangut ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayamnya empuk, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Mangut ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol berkuah, rasanya sangat lezat, yaitu ikan tongkol kuah kuning asam pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong-potong seperti ini. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikan tongkolnya menggunakan setengah buah jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada di rumah ya. Kemudian kita peras dan ratakan. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita ratakan menggunakan tangan saja seperti ini ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Setelah selesai kita sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Semua bahan bumbu halusnya sebelumnya saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindahkan di cobek, atau teman-teman kalau mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Saya tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian garam, lalu kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek, sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan berikutnya ada 1 batang serai. Saya geprek saja seperti ini, kemudian saya potong menjadi 3 bagian. 1 buah tomat kita potong memanjang saja menjadi 6 bagian. 15 buah cabai rawit hijau,
3 sendok makan air asam jawa. Setelah semua bahan-bahannya sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk. Masukkan serai, lalu tumis kembali sampai bumbunya matang dan aromanya harum. Oke, setelah bumbunya sudah matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, kita masukkan ikan tongkolnya semuanya ya. Masukkan juga cabai rawit hijaunya. Kemudian air asam jawa. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabenya bisa ditambah ya. Kalau tidak suka pedas, tidak pakai cabai juga tidak apa-apa. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, ikan tongkolnya empuk. Setelah kuahnya agak menyusut, kita buka. Kemudian kita tambahkan tomat yang telah kita potong-potong tadi ya. Masak lagi sebentar sampai tomatnya empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Inilah hasilnya, tongkol kuah kuning asam pedas sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, itulah tadi resep tongkol kuah kuning asam pedas ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan ayam yang lagi viral. Rasanya sangat lezat, super pedas, bikin ketagihan. Musuhnya nasi semejikom, yaitu ayam cili padi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Ayamnya ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya marinasi menggunakan bumbu instan 1 saset, kita tuangkan. Untuk bumbu marinasinya bebas ya teman-teman, mau merek apa saja, sesuaikan selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap, atau teman-teman juga boleh langsung digoreng ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 siung bawang putih, 10 buah bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini wajib ya teman-teman, supaya nanti perpaduan warnanya lebih cantik. Tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, nanti teksturnya itu agak kasar. Kemudian akan saya chopper. Oke, inilah hasil bumbunya ya, teksturnya itu agak kasar. Memang sengaja seperti ini supaya rasanya itu lebih gurih.
Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian kita tutup supaya ayamnya ini matangnya merata dan empuk. Jangan lupa bagian bawahnya dibalik. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita chopper tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tumis bumbunya sampai layu saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Gunakan api sedang saja. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian sepucuk sendok teh MSG atau penyedap rasa lainnya, atau kaldu jamur, sesuaikan selera. 2 sendok teh air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena ayamnya sudah kita marinasi, rasanya sudah ada asinnya. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah harum dan sudah layu, warnanya juga sudah berubah. Kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah semuanya tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini menurut saya masih kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit garam. Tapi kalau teman-teman tidak suka terlalu asin, tidak perlu ditambahkan ya. Koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, ayam cili padi sudah matang, warnanya sangat cantik. Rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Oke, itulah tadi resep ayam cili padi ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol, rasanya sangat lezat, super pedas, yaitu rica-rica ikan tongkol, gurih, pedas, paling enak. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bumbunya meresap. Kemudian beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon ya, sesuaikan saja yang ada. Ini saya gunakan jeruk nipis. Kemudian beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit,
Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Setelah semua bahan bumbunya selesai kita potong, selanjutnya kita pindah di cobek atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian beri sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Oke, inilah hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Lalu kita kumpulkan bumbunya ke tengah. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah, kita potong tipis-tipis. Satu buah tomat, potong kecil-kecil. Untuk tomatnya ini kalau teman-teman suka dihaluskan sama bumbu juga boleh ya, tidak harus dipotong kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, setengah ruas jahe. Serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelum kita masukkan ikan tongkol, kita taburi dulu tepung terigu agar nanti saat menggoreng tidak meletup-letup. Kita masukkan semua ikan tongkolnya yang telah kita marinasi tadi. Jangan lupa dibalik. Goreng ikan tongkolnya setengah matang. Kalau sudah, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama ya, kita kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang merahnya sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini warnanya sudah kecoklatan ya bawang merahnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan semua bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, jahe, serai, dan juga tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi juga dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini, aromanya sudah harum dan warna bumbunya juga sudah berubah. Kita tambahkan secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak sampai airnya menyusut.
Oke, setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, kita masukkan cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Bisa juga ditambahkan kemangi, sesuaikan selera saja ya. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ikan tongkol sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ikan tongkol super pedas, siap untuk dinikmati. Hari ini kita akan berbagi resep masakan super simple 5 menit jadi, yaitu resep balado cumi basah. Dan bahan yang kita gunakan ada 500 gram cumi basah yang sudah kita bersihkan dan sudah kita potong-potong kecil seperti ini ya, bentuknya seperti cincin atau bisa dipotong-potong sesuai selera teman-teman saja. Untuk tintanya juga saya bersihkan ya, kita buang saja. Selanjutnya untuk cumi basahnya kita akan marinasi terlebih dahulu menggunakan 1 buah jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Caranya kita peras jeruk nipisnya seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan cara diaduk-aduk menggunakan tangan juga boleh ya, seperti ini. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya sesuaikan selera pedas teman-teman, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindah di cobek. Tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek ya. Dan inilah hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya dan panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya saat nanti menggoreng cumi tidak meletup-letup. Kemudian masukkan cumi yang telah kita bersihkan dan telah kita marinasi tadi. Goreng cuminya sebentar saja ya teman-teman, supaya tidak alot. Cukup 2 menit saja. Tujuannya untuk menghilangkan kadar air pada cuminya. Oke, setelah seperti ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Untuk minyak bekas menggoreng cuminya akan saya ganti. Oke, kita panaskan minyak lagi. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang.
Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan cumi yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah cuminya masuk seperti ini, masaknya jangan terlalu lama ya. Cukup sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut, supaya cuminya tidak alot. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya lebih gurih, rasanya nendang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, balado cumi basah sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Balado cumi basah siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak rica-rica ayam, cepat empuk, pedas dan enak. Insya Allah bikin nagih, yaitu rica-rica ayam kampung. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Tujuan ayamnya dipotong kecil-kecil seperti ini supaya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap ke dalam daging ayam. Kalau teman-teman mau memotongnya agak besar-besar juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera saja. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 20 buah bawang merah, 9 siung bawang putih, 250 gram cabai rawit yang telah saya kukus sebelumnya, lada bubuk secukupnya atau teman-teman bisa menggunakan lada butiran juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya ada 3 butir kemiri, ini juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Oke, setelah semua selesai dipotong-potong, lanjut kita masukkan ke dalam chopper atau blender. Kalau teman-teman tidak ada blender juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya. Cabai rawitnya juga kita masukkan. Dan ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi, seperti ini ya, benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 4 buah bawang merah, kita iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya ke bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 siung jahe, 1 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Kemudian serainya bisa kita potong menjadi beberapa bagian atau bisa juga ditali, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah yang telah kita iris tipis-tipis tadi.
Tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa masukkan bumbu pelengkapnya juga, ada daun salam, daun jeruk, jahe, dan juga serai. Tambahkan secukupnya lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita cuci bersih dan telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, sampai ayamnya ini terbalut sama bumbu. Setelah ayam dan bumbu sudah tercampur merata seperti ini, sekarang kita tutup dan kita ungkep selama 10 menit. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman. Untuk memasaknya ini gunakan api kecil cenderung sedang ya. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah kita aduk-aduk, boleh kita tutup kembali ya. Seperti ini hasilnya setelah kita ungkep selama 10 menit. Kita buka tutupnya. Kemudian boleh kita tambahkan air. Karena kita menggunakan ayam kampung, untuk menambahkan airnya usahakan sampai semua ayamnya kecelup seperti ini ya. Tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan jangan lupa tambahkan kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan yang merek ini. Gunakan secukupnya ya, sesuaikan saja selera teman-teman, bisa dicicipi nanti. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, boleh kita tutup, kemudian kita masak selama 10 menit. Ini tipsnya ya teman-teman, supaya cepat empuk. Kita masaknya menggunakan metode 10-30-7. 10 menit kita masak seperti ini, kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita masak lagi selama 7 menit, insya Allah sudah empuk. Selama ayamnya kita masak 10 menit ini, jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, ini sudah kita masak selama 10 menit. Kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Dalam keadaan tertutup rapat seperti ini ya. Selanjutnya setelah kita diamkan selama 30 menit, boleh kita nyalakan kompornya lagi. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Untuk penambahan air yang kedua ini secukupnya saja, jangan seperti yang tadi ya teman-teman, sedikit saja seperti ini. Karena ayamnya ini sudah mulai empuk, jadi tidak perlu banyak air. Kemudian kita tutup lagi dan masak selama 7 menit. Setelah kita masak 7 menit, boleh kita cek apakah sudah empuk. Dan ternyata sudah empuk ya teman-teman, dan kuahnya juga sudah mulai menyusut. Boleh kita tambahkan kecap secukupnya.
Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini ala Ruka Masak ya teman-teman. Penambahan kecapnya itu di belakangan atau di akhir supaya rasanya tidak pahit. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit kecap manis dan juga tambahkan sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah kecapnya kita masukkan, masaknya sebentar saja ya teman-teman. Cukup sampai kuahnya menyusut seperti ini ya, tidak perlu lama. Rica-rica ayam kampung sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ayam kampung siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat enak bikin lagi, yaitu ikan bakar kecap. Untuk bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan. Untuk ikan yang saya gunakan ini ikan nila. Ikannya sudah kita bersihkan dari kotoran dan sudah kita cuci bersih. Kemudian kita sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa meresap dan cepat matang. Kalau teman-teman mau menggunakan jenis ikan gurame juga bisa ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kemudian kita bersihkan dari ulekannya dan kita kumpulkan seperti ini. Kemudian kita tuang di mangkok. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Kalau lebih suka manis boleh dibanyakin kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya ke tahap memasak ikan bakarnya. Pertama kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya agar tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja, jangan terlalu kering. Sebelum dibalik, bisa kita ratakan menggunakan minyak seperti ini supaya matangnya lebih merata. Baru kemudian kita balik. Oke teman-teman, menggoreng ikannya cukup ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah setengah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita ke tahap membakar ikannya. Di sini saya menggunakan teflon saja. Kemudian kita olesi margarin seperti ini, kita ratakan sampai pinggir-pinggir.
supaya tidak menempel saat nanti kita membakar ikan. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita olesi bumbu yang sudah kita racik tadi. Olesi sampai merata. Yang baliknya juga sama ya, kita olesi bumbu juga sampai merata. Untuk tahap mengoles ikan bakar ini bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali ya teman-teman, sampai bumbu yang kita racik tadi habis, supaya rasanya lebih gurih dan lebih nendang. Kalau ikan bakarnya ini sebelumnya kita goreng setengah matang, itu hasilnya akan crispy yang bagian ekornya. Kemudian ikannya itu tidak akan berair atau basah, jadi rasanya lebih enak. Kalau langsung dibakar biasanya tekstur ikannya basah dan gampang hancur. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita ulangi sampai 3 kali mengolesi bumbunya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, selanjutnya bisa kita pindahkan di piring saji. Ikan bakar kecap siap untuk disajikan.